Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, kami berdoa semoga pemirsa beserta keluarga senantiasa dalam sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Indahnya Ramadan. Sembari menunggu waktu berbuka puasa yang kita nanti-nantikan, Masya Allah, waktu yang sangat bahagia, penuh keberkahan, waktu berbuka puasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Salah satunya adalah ketika berbuka puasa, dan lebih bahagia lagi insyaallah kita akan mendapatkan nutrisi batin rohani, yaitu dengan mendengarkan tausiah dari narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Ustazah Al-Mukarramah Profesor Dr. Hajjah Nur Hayati MAG. Beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang insya Allah akan membahas tema tentang puasa menjaga kesehatan mental dan spiritual. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Di sela-sela kesibukan yang luar biasa, Alhamdulillah Ustazah masih sempat menyisihkan waktu hadir di studio memberikan nasihat, tausiah kepada pemirsa. Bagaimana aktivitas sebagai rektor Ustazah ini selama Ramadan ini, hari pertama Ustazah ya? Iya, iya. Bagaimana Maksudnya hari pertama mengisi di TVRI. Iya, di TVRI. Hari pertama di Ramadan nih, di Ramadan. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Muhammad Fadli Azmi SPD, yang akan membacakan surah Al-Qasas dimulai dari ayat 77 dan surah Al-Hasyr ayat 18. Kepada Qari, fal yatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن كما أحسن الله
إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita yang insyaallah akan membahas terkait dengan puasa, menjaga kesehatan mental spiritual. Ustazah, ini Masya Allah judul kita hari ini sangat menarik sekali ya, Ustazah, terkait dengan puasa, menjaga mental, menjaga kesehatan mental dan spiritual. Untuk muqaddimah tema kita dipersilakan Ustazah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa TVRI dimanapun berada, semoga sehat, berkah ya, dan semakin sehat selama bulan Ramadan ini. Amin. Saya ingin membahasnya dengan ini ya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 183. Ini kan ayat yang familiar, yang selalu kita dengar, apalagi ketika bulan Ramadan ini. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini kan puasa itu dituju ya, dituju kepada orang-orang yang beriman.
itu kan ada ayat misalnya Allah juga sering membilang dengan panggilan ya ayuhan nas. Tapi dalam surah Al-Baqarah 183 ini Allah memanggil ya kita umat Islam itu dengan ya ayyuhallazina amanu. Ini kan artinya maknanya apa? Karena orang-orang beriman itulah yang istilahnya patuh akan perintah-perintah Allah gitu ya. Dan kita mengetahui bahwasannya kewajiban puasa itu telah dilaksanakan ya, telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita, tapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Jadi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Adam itu kan puasanya 1 bulan 3 kali gitu ya. Nah kalau kita sekarang kan ada puasa sunat, ada puasa wajib gitu ya, ada kifarat gitu ya ininya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat menarik. Artinya apa? Pasti ada hikmah yang luar biasa dari pelaksanaan puasa ini gitu ya. Kemudian tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya itu adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Takwa di sini adalah diartikan sebagai orang yang takut ya, orang yang terus akan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan puasa ini, kalau kita lihat maknanya ya, as-siyam atau as-saum itu kan artinya al-imsak, menahan. Al-imsak adil akli, kemudian asyarbi minal jima gitu ya. Al-imsak binal akli itu menahan dari makan, dari minum, dari jima hubungan seksual antara suami istri ya, yang sah gitu, itu yang sah. Tapi itu larangannya kan di siang hari, nanti setelah berbuka kan itu dibolehkan. Dan disertai dengan niat dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Yang menarik di sini adalah ketika kita berbicara tentang niat itu. Ya, kita mengetahui kadang-kadang banyak orang yang tidak memahami gitu ya. Niat ini sangat mempengaruhi amalan ibadah yang kita laksanakan. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan ibadah-ibadah wajib seperti puasa Ramadan ini, itu harus disertai oleh niat, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i bilang kan itu dilaksanakan setiap hari kita niat ya, setiap malam misalnya kita tarawih itu kan biasanya setelah tarawih ada niat untuk puasa berikutnya gitu. Kalau Imam Abu Hanifah menyatakan ya kita cukup sekali, kita bilang 30 hari gitu udah oke gitu ya. Ininya dengan berbagai perspektif ya terserah aja kita mau milih yang mana gitu ya. Tapi ini merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter seseorang, gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya niatnya nggak jelas, nanti hasilnya juga nggak jelas. Kalau Pak Menteri Agama itu menyatakan ketika orang melaksanakan ibadah puasa, puasa Ramadan ini tidak disertai niat, itu hasilnya untuk diet, ya kan? Karena niatnya nggak ada. Ketika orang melaksanakan sholat itu tanpa niat, itu namanya olahraga. Jadi gerak-gerakan kita itu kan disebut dengan olahraga. Nah, ini kenapa saya jelaskan agar memang nanti jangan orang istilahnya nggak memahami dan menganggap enteng tentang niat ini. Nah, kalau kita lihat rukun puasa itu yang pertama kan niat. Dan kita mengetahui innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dinilai dari niatnya gitu ya. Nah, ini nanti akan mempengaruhi bagaimana istilahnya puasa itu dapat menjaga kesehatan mental spiritual kita gitu ya. Nah, yang satu lagi rukunnya itu adalah al-imsak, itu menahan gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang niat ini, kita jangan lupa untuk berniat. Kalau misalnya kita puasa sunat, kita nggak perlu niat kan. Misalnya hari ini, apalagi anak kos gitu misalnya ya, mungkin akhir bulan tidak ada ini, belum ada makan-makan dari gitu ya, niat dari pagi, ya udahlah aku puasa aja hari ini nggak masalah, itu puasa sunat. Tapi yang namanya puasa wajib, apalagi puasa Ramadan ini, maka niat itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, yaitu mental health gitu ya, ini kan berbicara tentang bagaimana kondisi kesehatan seseorang yang berkaitan dengan kejiwaannya, berkaitan dengan psikisnya, berkaitan dengan emosionalnya gitu ya.
saking pentingnya ini gitu ya, itu malah di dunia aja itu ada hari kesehatan mental. Itu nggak salah saya tanggal 10 Oktober itu diperingati hari kesehatan mental, karena mental ini sangat berpengaruh bagaimana dengan pengembangan diri kita, bagaimana tentang pengendalian diri kita, gitu ya. Itu ada hadis yang menyatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Kalau kita lihat hadis ini, ada yang menyatakan periwayatannya itu kan lemah. Tapi kalau kita melihat dari manfaat ibadah puasa ini, itu pengaruhnya memang sungguh luar biasa sekali. Apalagi bagi kesehatan mental kita. Ya, karena puasa itu bukan hanya kesehatan mental ya, termasuk juga dengan fisik kita kan. Ya, fisik kita sehat gitu ininya. Jadi mungkin ini pengantar gitu ya, bagaimana pengaruh keduanya. Nanti juga saya akan jelaskan, ada nggak penelitian-penelitian yang berkaitan dengan bagaimana pengaruh puasa itu dengan kesehatan mental seseorang, apalagi kesehatan fisiknya. Baik, Masya Allah. Muqaddimah yang sangat luar biasa nih Ustazah terkait dengan judul kita hari ini, yaitu bagaimana puasa itu dapat menjaga kesehatan mental dan spiritual. Tadi Ustazah menjelaskan pentingnya niat ini luar biasa ini, karena berbeda niat puasa yang wajib dengan puasa yang sunat saja. Kalau puasa yang wajib tadi istilahnya di malam hari kan saja. Ya, harus dia saja. Iya, kalau sunat itu tidak perlu niat, kita udah ini. Iya. Masya Allah. Jadi ketika puasa wajib artinya memang harus ada tekad ini saja yang betul-betul kuat ini ingin melaksanakan ibadah puasa. Ustazah, kita akan lanjutkan yang lebih menarik insya Allah yang akan saya dengar dan pemirsa yang akan mendengar juga, dan mohon ditahan ini saja, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, tadi kita telah mendengarkan muqaddimah yang Masya Allah memberikan semangat kepada kita bahwa ibadah puasa ini bukan semata-mata hanya ibadah, tapi juga memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental. Dan insya Allah akan kita dengarkan lebih lanjut untuk memberikan tambahan sokongan kepada kita semakin yakin menjalankan ibadah puasa ini, bahwa hikmahnya begitu banyak sekali. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, yaitu Ustazah Profesor Dr. Hajjah Nur Hayati MAG. Beliau merupakan Rektor UIN Sumatera Utara. Ustazah, tadi Ustazah sudah memberikan pengantar terkait dengan bagaimana kaitannya ini antara puasa dengan kesehatan mental. Ustazah, ini untuk lebih menguatkan, ada sebagaimana Ustazah sampaikan tadi, ada ternyata penelitian ini Ustazah. Benarkah puasa itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental Ustazah? Iya. Itu malah penelitian ini dilakukan oleh orang-orang yang non muslim gitu. Baik, ya. Mungkin kita pernah dengar itu yang memperoleh hadiah Nobel tahun 2016, yaitu seorang dokter dari Jepang, Yoshinori Osumi. Ya, penelitian beliau itu sangat menarik ya. Beliau itu meneliti tentang bagaimana tubuh kita itu supaya dilaparkan gitu ya. Dilaparkan jadi beliau meneliti seperti ini, ketika tubuh itu dilaparkan gitu ya, atau kita sebut dengan puasa, selama itu lebih kurang itu paling banyak itu 8 ya, lebih kurang 8 sampai dengan 12 jam gitu ya, itu di dalam tubuh akan terbentuk protein ya, protein di dalam tubuh yang itu akan berpengaruh, istilahnya sel-sel mati itu akan dimakan gitu. Jadi proses pencernaan di dalam tubuh kita itu ketika kita sarapan pagi misalnya di jam 7 ya, itu untuk mencerna makanan yang kita makan itu selama 8 jam. Jadi kalau jam 7 berarti selesai kerjanya itu sekitar jam
jam berapa itu? Sekitar Sore jam 15 ya, jam 3 gitu ya. Nah, kalau kita ini apa namanya belum apa-apa udah makan lagi kan? Iya. Ya, misalnya orang yang bekerja di kantor sampai kantor jam 10 udah ngemil lagi. Belum lagi nanti ada yang makan siang, itu padahal yang pagi belum selesai gitu. Nah, penelitian ini artinya apa? Artinya puasa itu sangat berpengaruh ya bagi kesehatan pencernaan kita. Dan ini juga memberikan tidak hanya kesehatan fisik ya, itu penelitian-penelitian berkait, itu ada yang kaitannya dengan kesehatan mental. Itu seorang guru besar dari Rusia, itu meneliti dibuatnya 2 kelompok, orang yang mengalami gangguan jiwa. Jadi ada kelompok yang pertama, ada kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama itu diberikan obat gitu ya, cara penyembuhannya. Kemudian kelompok yang kedua ini disuruh puasa selama 30 hari, tapi dengan ada buka lah, bukan terus-terusan gitu ya ininya. Dan hasilnya itu sungguh luar biasa gitu. Jadi orang yang diberikan disuruh untuk berpuasa itu mereka sembuh, dan itu kemungkinan muncul gangguan jiwanya itu 6 tahun berikutnya. Masya Allah. Nah, itu Nikolaev itu dari Rusia gitu ya. Ini tentang gangguan kejiwaan. Artinya apa? Bagaimana istilahnya manfaat puasa itu tidak hanya dari fisik ya, mempengaruhi fisik kita, tapi juga mempengaruhi bagaimana kejiwaan kita gitu ya. Tadi saya ada menyatakan sumu tasihu, puasalah kamu ya, insya Allah kamu akan sehat gitu ya. Ini menarik sekali. Nah, ketika kita berbicara tentang kesehatan mental itu dalam perspektif psikologi Islam, itu ada namanya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati itu apa? Seperti hasad, dengki ya. Dengki ketika ada orang mendapat kelebihan, dapat beli mobil baru nih wah itu mobil barunya dari korupsi. Ini gitu. Itu orang yang dengki. Ria itu kan penyakit-penyakit hati ya. Nah, apakah penyakit-penyakit hati ini bisa diobati? Bisa. Dengan apa? Lakukanlah puasa. Ya, kenapa? Karena puasa itu intinya adalah menahan hawa nafsu kita, menahan hawa nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu ada hadis yang menyatakan seperti ini ya. Ketika kamu diajak orang misalnya berantem, menggosip atau apa-apa gitu ya, katakan saya ini anas soim, saya puasa gitu. Itu kan artinya apa? Itu kalau dikatakan seperti itu, maka orang akan diam ya. Orang kan nggak akan berani ketika orang berpuasa diajaknya juga begaduh atau apa gitu ya. Ini kan penyakit-penyakit ini seperti ini dapat diperbaiki dengan melaksanakan puasa tadi. Apalagi ini puasa Ramadan yang kita laksanakan selama 30 hari ya atau 29 hari gitu. Ini merupakan berpengaruh terhadap kesehatan mental kita itu. Masya Allah. Karena Ramadan ini secara maraton nih full ini. Iya, maraton full. Ustazah ya. Dan tadi Ustazah menyampaikan ada penelitian dari Rusia terkait dengan ternyata ada pengaruh dari puasa itu dengan kesehatan mental dari segi ilmu psikologi nih mungkin ya Ustazah ya. Terkait dengan mental dalam perspektif Islam nih Ustazah. Tadi Ustazah mengkaitkan dengan niat. Adakah pengaruhnya itu terhadap kesehatan mental kita? Ya besar sekali ya, sangat besar sekali. Karena apa? Tadi innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu dihargai oleh niat. Nah, niat kita itu adalah ketiga jelas niat kita itu demi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu insya Allah berkah yang kita terima. Dan ini akan mempengaruhi ibadah puasa yang kita laksanakan. Jadi kalau misalnya kok masih ada ya orang yang puasa tapi misalnya masih melaksanakan perbuatan keji, masih asik kerjanya menggosip gitu ya, asik kerjanya menjadi provokator kayak gitu ya, asik kerjanya mencari kesalahan orang lain, nanti dilapor kemana, ke APH kayak gitu kan. Kok ada? Kenapa? Karena niatnya nggak lurus gitu. Niatnya itu berpuasa itu mungkin ya hanya ingin menutupi ini loh, biar orang yakin oh ini bagus nih orangnya ya terus-terusan puasa gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung semuanya kepada
niatnya gitu. Nah, kalau niat kita ini karena lillahi ta'ala, itu yakinlah. Sama artinya seperti orang yang sholat ya. Orang bilang ya sholat itu ketika orang melaksanakan sholat, inna sholata tansa, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok ada sih orang yang istilahnya dia ke masjid terus-terusan, dia sholat gitu ya, tapi kok terus melakukan hal-hal yang mungkar gitu ya. Nah, ini yang dipertanyakan adalah niatnya. Kalau niatnya itu karena lillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah itu akan mampu merubah dia menjadi orang yang lebih baik, termasuk puasa ini gitu ya. Masya Allah. Ternyata ketika berniat itu sangat mempengaruhi ini saja dengan mental orang yang berpuasa, sehingga ketika dia berpuasa dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan segala sesuatunya nih saja ya, dengan merasa dia itu dekat karena Allah ini saja ya. Baik saja, itu terkait dengan mental tadi. Jadi kalau seandainya seseorang itu yang berpuasa tapi dia tidak menyertai niat dengan sesungguhnya, apakah ini ada pengaruhnya? Apa sekedar begitu saja puasanya? Apakah ada pengaruhnya dengan kesehatan mental dia, atau memang tidak ada sama sekali? Bagaimana ini saja? Iya, jadi ini menarik gitu ya. Itu berbicara tentang niat tadi ya. Itu makanya banyak kita melihat kadang-kadang itu ya, orang yang di bulan puasa dia itu pergi ke masjid, rajin sholat, ini apa kayak gitu ya. Tapi kok habis puasa udah nggak ke masjid lagi, udah nggak sholat lagi, kan ada seperti itu ya. Ada kita lihat ya, di antara kita itu ada yang kok 3 bulan puasa itu memang betul-betul lah rajin, dia alul masjid, rajin luar biasa ininya. Tapi udah lewat bulan puasa Ramadan, loh dia kembali kepada habitatnya semula. Artinya apa? Ini kok nggak ada pengaruh puasa sama dia gitu ya. Itu makanya di dalam sebuah hadis kan dikatakan gini, man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan ya, karena apa? Karena iman ya, karena iman, dan kemudian mengharapkan ihtisaban, itu mengharapkan ridho Allah, mendapatkan pahala dari Allah, itu niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata-kata man shoma, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Iman ini kan berkait dengan bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena apa? Ini kan puasa Ramadan ini, ketika kita puasa itu kan merupakan ibadah personal ya. Jadi pengaruhnya dengan mental juga, dengan melaksanakan puasa kita itu bisa menjadi orang yang jujur ya. Kan yang tahu kita puasa itu siapa? Diri kita kan, diri kita dan Allah kayak gitu. Jadi kalau kita ini melaksanakannya dengan niat lillahi ta'ala, kemudian kita kan memahami bahwasannya inti dari kita berpuasa itu adalah untuk ya menahan hawa nafsu kita, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi ini akan berpengaruh kepada kita selanjutnya. Kita kan nggak mau ya, istilahnya masa hanya bulan Ramadan aja kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi setelah berakhir Ramadan nggak ada bias apa-apa sama kita. Kita kan nggak mau seperti itu gitu. Itu makanya ini semuanya berpengaruh kepada niat yang melaksanakan puasa itu. Masya gitu. Allah. Artinya saja ketika orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara maraton sebulan penuh ini dengan sebaik-baiknya, itu akan memberikan pengaruh atau efek positif terhadap kesehatan mental di 11 bulan berikutnya, begitu saja? Iya, seharusnya seperti itu. Jadi karena kan ini kita berpuasa sama 1 bulan penuh gitu ya. Berpuasa itu intinya adalah menahan hawa nafsu, dan ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, itu berkaitan bagaimana pengendalian diri kita. Pengendalian diri itu kan sangat berkaitan dengan bagaimana kita menahan hawa nafsu kita dari perbuatan keji dan mungkar itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang istilahnya dia itu asik marah-marah, kemudian asik stres, itu apa? Artinya itu dia mengalami gangguan kesehatan mentalnya. Kalau kita bilang gangguan kejiwaan, gitu ya. Dia mengalami penyakit kejiwaan, kayak gitu ininya. Itu makanya
dengan berpuasa itu seseorang dapat tercegah ya dari gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit mental ini gitu. Karena apa ya? Inilah salah satu tadi yang saya katakan, kita harus menjadi seorang yang jujur. Kemudian kita yakin bahwasannya setiap apa yang kita lakukan gitu ya, itu pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan akan menjaga kita. Oh, aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau seperti ini gitu ya. Karena kalau untuk kesehatan mental ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau misalnya fisik kita sakit, kita ke dokter. Ya kan, kita ke dokter saya demam, dikasih obat ini apa. Tapi kesehatan mental ini kan kadang-kadang kita lihat orangnya tenang, ini apa, kok tiba-tiba dia kita dengar udah menjadi seorang yang terjebak ke dalam apa namanya perbuatan-perbuatan yang tidak baik kayak gitu. Dia kan ini artinya apa? Sebenarnya seseorang itu ya bisa membuat dirinya itu sehat mentalnya dengan berbagai ibadah yang ia lakukan. Yang terpenting itu adalah termasuk dengan berpuasa ini. Kita berharap tidak hanya puasa Ramadan ya, termasuk juga puasa-puasa sunat lainnya seperti Senin Kamis gitu ya. Ini kan sangat bagus untuk dilakukan. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata kalau kita benar-benar melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, itu akan memberikan dampak, yaitu kesehatan mental. Dan ini sangat penting dibandingkan ketika kita fisik, kesehatan fisik. Meskipun fisik sehat tapi mental tak sehat, ini sangat berbahaya bermasalah nih saja. Mohon ditahan saja, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana. Kita akan kembali tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi menanti program Indahnya Ramadan. Alhamdulillah kita tadi telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari narasumber kita terkait dengan begitu besarnya pengaruh ibadah puasa di bulan Ramadan khususnya terhadap kesehatan mental. Maka ini adalah salah satu motivasi atau penyemangat kita untuk lebih menjalankan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, agar selain kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapat manfaat dari dunia, yaitu kesehatan fisik, dan yang terpenting adalah kesehatan mental. Kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, yaitu Ustazah Profesor Dr. Hajjah Nur Hayati MAG. Beliau merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ustazah, ini fenomena generasi milenial saat ini, Ustazah, ini kan ada yang kita dengar kata yang familiar ini saja, galau. Ini anak-anak muda kita menghadapi kehidupan ini kan mereka banyak tantangan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini apakah dengan ibadah puasa ini sangat baik dan sangat cocok bagi mereka sehingga menghadapi kehidupan saat ini mereka tidak galau, ini bagaimana Ustazah? Luar biasa ya pertanyaannya, bagus sekali ya. Ini apalagi kita melihat anak-anak sekarang ini pengaruh internetnya itu luar biasa sekali ya. Mereka bisa kita katakan mungkin satu hari itu ya, itu apa namanya, kalau tidak dikontrol mungkin bisa menggunakan internet itu sebanyak 7 jam bisa itu ya ininya. Bahkan kecanduan Ustazah. Dan malah kecanduan, itu candunya itu bisa jadi bisa lebih parah dari orang pemakai narkoba kan, ada yang candu ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak kadang-kadang ya orang tua tertentu yang istilahnya supaya anaknya itu diam, akhirnya dikasih handphone, dikasih iPad, dia
Terus anak-anak 1 tahun, 2 tahun aja itu udah tahu tuh buka YouTube itu. Betul. Anak 1-2 tahun ya, udah bisa dia buka, ambilnya HP orang tuanya, dia bisa buka gitu ya. Dan pengaruh ini kan luar biasa bagi bagaimana perkembangan anak tersebut gitu ya. Malah kalau kita lihat ada anak yang tidak bisa bicara. Karena apa? Karena dia asik melihat YouTube ya, melihat dikasih oleh orang tuanya, akhirnya dia malas untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Sampai ada yang dibawa ke dokter itu seperti itu ya. Nah, apalagi di zaman sekarang ini kita itu kan tidak ada yang ini bebas-bebasnya berita yang masuk gitu ya. Ininya, dan anak-anak kita sekarang kalau tidak dikuatkan dari segi keimanannya ini, itu akan fatal jadinya ya. Karena apa? Kalau misalnya dia tidak mampu mengcounter apa-apa yang dilihatnya di internet gitu, atau dilihatnya dari YouTube atau dari IG atau Facebook gitu ya, itu tidak bisa dicounternya, ini sangat bahaya sekali untuk perkembangannya. Nah, bagaimana kaitannya dengan puasa? Memang dari sejak kecil ya, kita sebagai orang tua itu memang harus menanamkan kepada anak kita bagaimana melatihnya ya dari kecil. Misalnya ya kalau saya dulu misalnya orang tua nyuruh puasa setengah hari gitu. Kalau di dalam syariat Islam ada puasa setengah hari ya, tapi sebenarnya itu adalah melatih bagaimana ayo puasa. Dan ketika puasa itu kan kita udah memang lemas ya, kita puasa itu akhirnya kita merasakan bagaimana penderitaan orang lain yang tidak makan gitu ya. Dengan puasa itu akhirnya kita menjaga perkataan kita dari hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, anak-anak sekarang ini memang mereka itu harus diberikan pemahaman keagamaan dari pertama basisnya itu adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya harus menanamkan bahwasannya ibadah seperti ibadah puasa itu memang harus dilatih dari kecil gitu ya. Enggak karena apa? Ketika mereka terbiasa untuk melaksanakan puasa, itu secara tidak langsung akan berpengaruh kepada diri dia. Masya Allah. Ya, itu akan berpengaruh kepada diri dia, dan akhirnya mereka akan mencari tahu puasa ini apa sih kayak gitu ya. Ininya kan setelah mereka lakukan itu akan berpengaruh pada perilaku dia, termasuk bagaimana perilaku mereka dalam menghadapi stres dalam kehidupan. Karena kan banyak ya tuntutan misalnya dari anak-anak kuliah gitu ya, dengan tugas-tugas yang luar biasa kayak gitu kan. Itu kalau misalnya tidak kuat-kuat keimanannya, bagaimana keagamaannya terhadap ajaran Islam itu tidak kuat, ini akan goyang gitu. Kita kan hanya berbicara puasa salah satu cara mereka untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu ya, tapi kan masih ada banyak cara-cara lain yang harus mereka lakukan gitu. Oleh karena itu ketika puasa ini terus dilakukan, awalnya mungkin puasa Ramadan, kemudian mereka rajin melakukan puasa-puasa sunat, itu akan membentuk kepribadian mereka. Masya Allah. Ya, dan ketika terbentuk kepribadian, itu mereka akan menjadi seseorang yang bisa melakukan kontrol diri, ya, pengendalian diri. Nah, ketiga ini terbentuk, ya, ini mau stres apapun, mau kejadian apapun yang mereka hadapi, ya, itu akan bisa dilaluinya, dilewatinya, gitu ya, dihadapinya, gitu. Kadang-kadang kan kalau anak yang tidak dijejali ya, tidak diberikan pengetahuan agama, gitu, itu kadang-kadang secara dia tumbuhnya itu agak goyang juga kayak gitu ya. Karena apapun ceritanya, manusia itu ketika dalam kondisi apapun itu seharusnya dia kembali kepada agama gitu, bukan kembalinya itu kepada hal-hal negatif, misalnya pergi ke diskotik apa sebagainya kayak gitu ya. Itu makanya ini anak-anak remaja sekarang ini memang harus kita beri pemahaman gitu. Anak-anak sekarang ini kan nggak bisa kita bilang anak ini kewajiban puasa itu adalah di surah Al-Baqarah 183. Gak pahamnya mereka itu. Tapi mereka perlu diberi pemahaman secara logikanya. Logikanya harus jalan. Kenapa sih orang itu diwajibkan berpuasa? Apa sih efek positifnya bagi diri seseorang ketika seorang itu melaksanakan puasa? Kemudian ketika dia merasakan bagaimana? Kita tanya, gimana anak? Ada pengaruh enggak? Pasti dia bilang, ya
terutama dia bilang ya lemas, Umi misalnya kayak gitu kan. Tapi dia akan mempelajari itu, akhirnya terbentuk kepribadiannya, dia tidak melakukan hal-hal yang cakap kotor kah gitu ya. Dia akan menumbuh dirinya itu tidak menjadi seorang yang asik dengki kepada orang lain, asik menjadi seorang yang ria. Ini kan penyakit-penyakit hati. Yang penyakit hati ini sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan seseorang kalau ini tidak dicegah kayak gitu ya. Oleh karena itu anak-anak sekarang ini ya, apalagi anak gen apa ini? Gen Z ya. Gen Z ini ya Gen Z ini itu memang harus kita berikan pemahaman apa sebenarnya puasa itu, kemudian apa manfaat untuk dirinya gitu. Manfaatnya itu tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisiknya, tapi juga sangat berpengaruh bagaimana perkembangan mentalnya. Masya Allah, luar biasa saja. Saya teringat dengan terkesan dengan penyampaian Ustazah bahwa ternyata mendidik anak untuk berpuasa sejak dini itu sangat penting sekali ini saja kan, bahwa kalau dengan berpuasa saja itu dapat menjaga kesehatan mental dia, walaupun anak-anak ini belum paham apa sih hikmah di balik puasa ini, tapi dia merasakan sakit lapar tuh dengan sendiri akan membentuk. Apalagi kalau yang susah disampaikan, kita ajak dialog, kita sampaikan ini begini diajak berdialog, itu akan semakin membentuk kepribadian dan karakternya ini saja. Masya Allah. Benar. Kita luar biasa sekali ini saja terkait dengan pendidikan puasa terhadap kesehatan mental ini saja. Kemudian Ustazah ini terkait dengan mental ini Ustazah. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, terkhusus untuk anak-anak muda nih Ustazah ya, apakah dikatakan kesehatan mental itu ketika dia punya kepedulian dengan yang lain, dia berjiwa sosial, ini bagaimana Ustazah? Apa kesehatan mental itu kan tadi seperti misalnya dia tenang, tidak stres. Orang yang tidak memiliki kepedulian, apakah ini dikatakan mentalnya kurang sehat? Bagaimana ini saja? Ya, istilahnya orang yang tidak peduli kepada orang lain, berarti ini mentalnya terganggu. Ya, kita tidak bilang istilahnya dia sakit jiwa atau apa, tapi mentalnya terganggu. Karena apa? Seharusnya manusia itu adalah orang yang peduli kepada sesama manusia lainnya gitu. Bukan hanya sesama manusia, kita harus peduli kepada lingkungan kita. Kita harus peduli kepada istilahnya malah kepada hewan kayak gitu ya. Jadi ketika mentalnya itu terganggu, berarti dia mengalami gangguan jiwa kayak gitu. Ini karena apa? Tadi saya katakan mental health ini, kesehatan mental ini adalah kondisi seseorang yang berkaitan dengan kesehatannya. Itu kesehatan apa? Kesehatan jiwanya atau fisikisnya atau emosionalnya. Termasuk ada orang yang misalnya kerjanya itu asik marah-marah aja. Kan ada ya orang yang kerjanya asik marah, ini salah, ini apa? Itu perlu dipertanyakan juga itu. Berarti dia mengalami istilahnya mentalnya itu terganggu. Dia terganggu gitu. Apalagi saat ini ya, kehidupan itu kan semakin terbuka ya, dengan pengaruh-pengaruh dari luar banyak masuk, yaitu dengan adanya internet ya, sudah terbuka semuanya. Itu banyak orang kadang-kadang nggak tahan dengan kehidupan yang sekian, yang begitu berkembangnya gitu. Kadang-kadang ada orang istilahnya melihatnya seperti ini, sangat konsumtif gitu ya. Misalnya ada orang ditengok di Facebook, oh ini ada jilbab bagus, ini apa ya. Itu kan, itu kalau orang yang mentalnya itu agak ini, nanti kerjanya sih belanja terus kayak gitu ya, nggak ada kantor dirinya itu ya. Ini juga ini tuh, makanya berkaitan dengan puasa ini itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengendalikan semuanya gitu. Karena inti dari kesehatan mental itu adalah ketenangan jiwanya. Kalau jiwanya udah nggak tenang,
berarti ini mentalnya Masya Allah. terganggu. Mohon ditahan saja. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini saja. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin menarik pembahasan kita terkait dengan bagaimana puasa itu dapat memberikan pengaruh, yaitu menjaga kesehatan mental spiritual kita. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan yang lebih menarik lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih meskipun pemirsa sudah semakin berat nih ya menahan lapar dan dahaga karena sudah di penghujung berbuka. Tapi setelah mendengarkan tausiah dari narasumber kita semakin semangat karena ternyata memiliki dampak positif yang luar biasa terhadap kesehatan mental kita, Masya Allah. Untuk itu kita akan lebih semangat lagi mendengarkan di segmen yang terakhir ini terkait dengan tema kita ini dari narasumber kita, yaitu Ustazah Profesor Dr. Haja Nur Hayati MAG, yaitu Rektor UIN Sumatera Utara. Ustazah, saya teringat dulu kalau di pesantren Ustazah kan al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat itu terdapat pada badan yang sehat Ustazah, jiwa yang sehat. Kira-kira apakah bisa kita katakan Ustazah kalau puasa itu kan tadi ada dalam satu riwayat meskipun diperselisihkan tentang kesahihannya, dapat puasa itu dapat menjaga kesehatan, sehat jasmaninya akan mendukung sehat dari akalnya. Kira-kira bagaimana nih Ustazah? Ya, menarik ya, kalau kita di pesantren itu kan mensano in comprensano. Iya, mensano in comprensano. Di dalam akal yang sehat itu terdapat di dalam jiwa yang sehat gitu ya. Ini menarik sekali bagaimana hubungan keduanya gitu ya. Ini orang ketiga jiwanya sakit, ini tentu mempengaruhi akalnya juga ya kan. Orang yang istilahnya macam hasad, dengki itu kan, ria itu dari mana munculnya? Ya kan, ketiga jiwanya sakit gitu. Ketiga jiwanya sakit, akhirnya akal yang muncul itu, pemikiran yang muncul itu apa? Pemikiran yang muncul itu adalah wah, semua orang itu gak bagus kayak gitu ya. Itu makanya kita harus memelihara ini gitu ya. Kesehatan di sini ya memang tidak hanya kesehatan mental, termasuk juga kesehatan fisik kita, gitu ya. Ketika fisik juga terganggu, itu juga akan mempengaruhi yang lainnya, gitu ya. Tapi yang sangat perlu kita perhatikan ini adalah kadang-kadang orang itu nggak tahu bahwasannya mentalnya terganggu. Banyak yang tidak tahu karena dia menganggap ketika dia istilahnya mencaci orang lain, itu biasa aja, gitu kan. Ketika dia istilahnya ria terhadap perbuatan yang dilakukannya, biasa aja gitu. Padahal itu merupakan penyakit-penyakit hati yang artinya apa? Itu ada gangguan di dalam kejiwaannya. Gitu. Orang yang sehat itu akan mampu mengontrol dirinya. Gitu. Jadi banyak di antara kita yang nggak sadar bahwasanya sebenarnya kita itu banyak yang mengalami gangguan kejiwaan. Masya Allah Ustazah, ini waktu kita sangat singkat sekali Ustazah, sudah semakin berakhir. Mohon kalimatul ikhtitam, kalimat penutup singkat saja terkait dengan tema kita ini. Ya, alhamdulillah ya, hari ini kita berbicara tentang puasa, bagaimana kaitannya dengan kesehatan mental. Dan puasa itu sangat berpengaruh bagaimana kita membentuk karakter kita, bagaimana membentuk mental kita agar menjadi seorang yang bisa mengendalikan diri. Karena apa? Inti dari kesehatan mental itu adalah bagaimana orang bisa mengendalikan diri, dan puasa ini intinya adalah bagaimana orang juga bisa mengontrol dirinya, menahan dirinya, menjaga hawa nafsunya terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Oleh karena itu jangan merasa berat
untuk melaksanakan ibadah puasa ini karena pengaruhnya cukup luar biasa, tidak hanya kepada fisik kita tapi juga perkembangan mental kita. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam kondisi yang lebih baik Ustazah ya. Masya Allah, selamat bertugas Ustazah, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan. Iya. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa sebagaimana disampaikan adalah ibadah yang sangat tua dan sudah dikerjakan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan kalau kita melihat bagaimana orang yang saat ini mempunyai pengaruh yang luar biasa, mereka juga memiliki amalan yang sudah mereka lakukan sejak dahulu sebagaimana disampaikan oleh narasumber kita, yaitu ibadah puasa. Insya Allah dengan merutinkan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya akan memberikan kesehatan mental spiritual kita dan akan menjadi orang yang memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap orang banyak. Saya Uzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.